Berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik kelas 5, tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 sampai 3. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada 5. Silakan anak-anak baca sendiri ya. Nah, silakan perhatikan buku paket kalian halaman 68. Di sana ada gambar Tony sedang bersama ayah dan ibunya berlari pagi di taman. Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan jantungnya dan melancarkan peredaran darahnya. Bagaimana cara menjaga kesehatan organ peredaran darah? Silakan anak-anak perhatikan gambar di halaman 70. Yang pertama, cara menjaga kesehatan organ peredaran darah adalah dengan beristirahat yang cukup. Tidur yang cukup dapat membuat detak jantung menjadi teratur. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Berolahraga teratur dapat melancarkan aliran darah, misalnya dengan cara senam, lari pagi, dan bersepeda. Yang ketiga adalah membiasakan mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan rendah lemak. Terlalu banyak mengonsumsi makanan berlemak dapat mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah. Yang keempat, cara menjaga kesehatan organ peredaran darah berikutnya adalah dengan melakukan rekreasi. Berekreasi tidak harus bepergian ke tempat wisata, membaca buku, bermain, dan bersantai di rumah juga merupakan contoh sederhana dari berekreasi. Berikutnya kita akan mengidentifikasi bagian-bagian pantun. Mengidentifikasi pantun dapat dilakukan dengan cara mengamati dan memahami bagian-bagian pantun. Selain itu, kita juga dapat menuliskannya dalam bentuk tabel. Bagian-bagian yang perlu dituliskan pada sebuah tabel antara lain adalah yang pertama, jumlah baris. Kemudian, suku kata pada setiap baris, jumlah kata dalam baris, baris yang menunjukkan sampiran, baris yang menunjukkan isi, sajak pantun, jenis pantun, dan amanat pantun. Berikut adalah tabel identifikasi pantun dari pantun yang ada di halaman 71. Pantunnya berbunyi sebagai berikut. Ibu belanja di pasar murah, tak lupa membeli kangkung seikat. Rajin makan sayur dan buah, jantung kuat, tubuh pun sehat. Identifikasi pantun tersebut adalah seperti yang terdapat di halaman 72. Anak-anak bisa perhatikan. Nah, berikutnya anak-anak akan mencoba membuat pantun berdasarkan gambar. Ya, coba perhatikan buku paket kalian di halaman 77. Nah, gambarnya adalah sebagai berikut. Tampak anak-anak sedang membersihkan kelasnya secara bersama-sama. Ya. Pantun yang pertama berbunyi air putih di dalam tempayan. Jika dibiarkan akan menguap. Kerja bakti pekerjaan jadi ringan. Kelas menjadi bersih dalam sekejap. Pantun yang kedua dapat anak-anak baca sendiri. Berikutnya kita akan mempelajari tentang manfaat gotong royong. Manfaat gotong royong itu antara lain adalah yang pertama, membangun rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Yang kedua, memupuk rasa solidaritas sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, mencegah perpecahan dalam masyarakat. Manfaat gotong royong dapat anak-anak baca di halaman 84. Kemudian di halaman 85 kita akan mengidentifikasi interaksi sosial di berbagai bidang. Ada dalam bidang ekonomi dan ada dalam bidang sosial. Pada bidang ekonomi, interaksi sosial dalam bidang ekonomi terjadi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hal ini biasanya ditandai dengan adanya hubungan antar individu atau individu dengan kelompok menggunakan transaksi uang. Contoh interaksi sosial di bidang ekonomi antara lain adalah perdagangan. Misalnya yang terjadi di pasar, di toko, di mal, atau di pusat pelayanan masyarakat. Sedangkan interaksi sosial di bidang sosial dan budaya terjadi untuk memenuhi kebutuhan sosial dan budaya manusia. Dalam kehidupan sosial, manusia membutuhkan suatu kedudukan dalam masyarakat.
Untuk mendapatkan kedudukan tersebut, manusia membutuhkan interaksi dengan manusia atau kelompok lainnya. Dengan demikian, manusia lainnya akan mengakui keberadaannya di dalam masyarakat. Interaksi di bidang budaya juga dapat terjadi dengan adanya hubungan antar individu dalam memelihara budaya yang ada. Budaya suatu daerah dapat mempengaruhi budaya daerah lainnya. Meskipun budaya itu saling mempengaruhi, setiap warga masyarakat harus saling menghormati budaya yang satu dengan budaya yang lain. Memelihara dan melestarikan budaya merupakan tanggung jawab setiap warga negara. Interaksi sosial di berbagai bidang akan mempengaruhi jalannya pembangunan di setiap bidang. Pembangunan di setiap bidang akan mempengaruhi pembangunan nasional. Nah, internet adalah salah satu alat yang dapat dijadikan tempat interaksi sosial dan budaya. Penggunaan internet oleh anak-anak harus mendapat bimbingan dari kedua orang tua ya. Jadi harus dengan pengawasan. Ya, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Berikutnya adalah tugas atau latihan soal. Silakan anak-anak kerjakan halaman 73 nomor 2, halaman 81 nomor 3 dan halaman 88 nomor 2. Tugasnya tolong dikirimkan segera. Bagi yang belum, tugasnya masih ditunggu. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Let's say hamdalah together. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.